Shalom, kami bersyukur kembali kita berjumpa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru. Kami hendak melandasinya kembali dengan merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah kacang lupa kulitnya, itu temanya. Nah, saudara, mungkin saudara pernah melihat, mendengar, dan mengalami bahkan ada orang yang mungkin saudara kenal dulu, ya, yang adalah susah, hidupnya miskin, tidak ada apa-apanya, bahkan mungkin sering minta bantuan kepada saudara. Lalu kemudian saudara suatu ketika hidupnya jelas-jelas berubah, jadi orang yang sukses, berhasil, kaya, dan mapan. Tapi ketika kita bertemu dengannya, apa yang terjadi? Dia malah tidak mengenal kita, pura-pura melupakan kita, dan tidak peduli, bahkan berlaku tidak hormat lagi kepada kita. Nah, itu kira-kira bagaimana sikapmu dan reaksimu terhadap orang yang demikian. Atau hal yang kedua, ya, bisa saja akan sungguh menyedihkan atau menyaksikan kehidupan seseorang yang tadinya hidupnya benar, hidupnya baik, diberkati Tuhan, sudah hidup mapan, sukses, tetapi kemudian hari berakhir dengan tragis dan binasa. Nah, kedua cerita atau pengalaman tersebut ini ada pada kisah hidup Raja Uzia. Itulah yang kita baca dalam 2 Tawarikh 26 ini. Nah, Uzia diangkat sebagai raja pada umurnya yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Meskipun masih muda, tetapi dapat kita baca bahwa usia pertama itu hidupnya ya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di ayat yang keempat dan 5 dikatakan ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Artinya kemasyhuran Uzia tersebar luas dan kekuatan pasukannya bertambah besar. Ayat 8. Ia memiliki 2.600 kepala prajurit dan 307 serta 500 bala tentara yang membantunya, bahkan yang mengalahkan musuhnya di ayat 12 dan 13. Nah, tetapi saudara, ya, yang sangat tragis dan ironisnya setelah semua yang dia capai, kita bisa menemukan di ayat 16 tadi yang kita baca. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Nah, inilah yang menjadi persoalannya. Artinya Uzia tidak lagi takut akan Tuhan, tidak ingat lagi akan Tuhan yang telah mengaruniakan dan memberinya keberhasilan dan orang-orang yang telah memberikan bimbingan ya yang baik bijaksana kepadanya. Ia berdosa kepada Tuhan ketika ia membakar kemenyan di bait Tuhan. Karena itulah Allah menimpakan penyakit kusta kepadanya di ayat 16 sampai 19. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Artinya sangat tragis, dia mati dengan sakitnya yang bertahun-tahun, yang begitu lama dan begitu menyiksanya. Di ayat 21. Maka saudara, agar dapat menyelesaikan hidup ini dengan baik, finishing well, maka mari kita menghindari sikap-sikap yang seperti Uzia. Kita rindu supaya hidup kita, sadar kita ada karena anugerah Tuhan. Biarlah kita semakin bergantung pada Tuhan. Ketika kita belum menjadi apa-apa, kita tetap bergantung pada Tuhan. Bahkan setelah kita diberkati, dipakai Tuhan luar biasa pun, biarlah kita tetap konsisten, kita tetap sama, tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Amsal 16:18 menjadi peringatan bagi kita, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Karena itu marilah kita senantiasa waspada, carilah Tuhan dan nantikanlah Dia. Bersyukurlah atas segala apa yang kita terima daripadanya dan yang sudah diperbuatnya dalam hidup kita. Dan mari
taat dan takutlah akan Tuhan. Jangan seperti pepatah kacang lupa kulitnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus membantu kami, supaya kami terus menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang punya integritas, yang punya loyalitas, yang punya status yang betul-betul dipercaya, dan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu, baik waktu kami belum diberkati, setelah diberkati, baik dalam susah dan senang, sakit, sehat, semuanya, kami tetap memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Hanya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Shalom.